Halo, selamat siang teman-teman SMPK 3 Bina Bakti. Hari ini, siang ini saya berada di salah satu tempat heritage di Bandung yang lain lagi, yaitu Museum Mandala Wangsit. Ya, adalah salah satu museum militer di mana di sini menjadi tempat saksi sejarah, saksi bisu perjuangan rakyat Jawa Barat. Awalnya, museum ini ya adalah sebuah rumah biasa dibangun oleh tahun 1926 oleh pemerintahan Belanda. Nah, kemudian tahun 1949 sampai 1950 menjadi markas divisi teritorium 3 Siliwangi. Nah, disinilah kemudian bagaimana sejarah cerita ini berawal ya. Saat itu ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Waktu itu terjadilah pertempuran di mana Angkatan Perang Ratu Adil yang semuanya adalah tentara Belanda ingin merebut markas ini. Karena serangannya mendadak, akhirnya semua yang ada di sini tewas. Nah, lalu dengan kejadian seperti ini menjadikan satu tonggak sejarah bahwa perjuangan rakyat Jawa Barat bersama Divisi Infanteri Siliwangi kemudian semakin solid, dan akhirnya setelah kemerdekaan tahun 1966 pemerintahan Indonesia dan Komando Daerah Militer 3 Siliwangi di bawah Panglima Ibrahim Aji kemudian menjadikan tempat ini sebagai museum. Kalau kita lihat, museum yang ini adalah awal dari markas, tapi berhubung karena koleksinya sangat banyak, kemudian dibuatlah gedung yang baru di belakang. Nanti kalian bisa lihat apa isinya dan bagaimana. Sehingga akhirnya pada tahun 90 Presiden Soeharto menyatakan bahwa gedung ini dan juga gedung yang baru yang di belakang menjadi Museum Mandala Wangsit yang akan memberikan dan memfasilitasi kita semua sebagai generasi muda untuk mengerti, menjelajahi sejarah bagaimana perjuangan Indonesia pada umumnya dan perjuangan tentara Jawa Barat, rakyat Jawa Barat pada khususnya mempertahankan kemerdekaannya. Yuk, nanti kita lihat ke dalam. Memasuki ruangan pertama, pengunjung disambut dengan lambang-lambang Badge. Museum yang di dalamnya tersimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa pergerakan nasional Indonesia di tahun 1918 sampai dengan 1944 seperti Bedug Simawarame yang digunakan pada tahun 1918 di pesantren Kiai Haji Hasan Arif di Cimareme, Garut. Kujang Pajajaran dan beberapa alat kelengkapan yang pernah digunakan oleh rakyat Jawa Barat dalam melakukan perlawanan melawan penjajah Belanda. Baju kurung atau jubah hitam yang digunakan oleh Kiai Haji Agung Caringin dari Menes, Banten, dan baju jubah putih milik Kiai Haji Hasan Arif dari Cimareme, Garut. Terdapat juga alat debus yang dipergunakan untuk bermain ilmu kebal. Koleksi sejumlah senjata tajam berupa keris, golok, dan pedang buatan rakyat Purwakarta dan Karawang saat melawan Belanda. Beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi saat itu, di mana para pejuang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Ruang kedua koleksi museum. Di dalamnya disimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa detik-detik proklamasi di tahun 1945, di antaranya bambu runcing, tombak, dan panah yang digunakan dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Koleksi benda-benda seperti meja, kursi, teko, dan cangkir
yang pernah digunakan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh para pejuang dan pemimpin Indonesia, di antaranya Bung Karno dan Bung Hatta, di Rengas Dengklok dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sang Saka Merah Putih, bendera pertama yang dikibarkan di alun-alun kota Bandung pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai macam koleksi senjata rakitan yang digunakan dalam melawan penjajahan Jepang. Terdapat beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi pada saat itu. Ruangan ketiga, koleksi museum. Di dalamnya disimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa Palagan Bandung di tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. Di antaranya, koleksi beberapa pedang yang digunakan dalam melawan penjajah, seperti pedang milik Ibu Susilowati, pedang milik Bapak Muhammad Toha. Selain pedang, terdapat juga jam weker, tangga bambu atau taraje yang digunakan untuk mengambil 43 jenazah para pejuang di daerah Banjaran Bandung Selatan pada tahun 1946. Terdapat beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi pada saat itu. Ruangan keempat, koleksi museum, yang berisi peristiwa Perang Kemerdekaan tahun 1947 sampai dengan 1949, yaitu ransel karung yang digunakan untuk long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, baju jas perwira, baret pertama Republik Indonesia, dan ikat yang digunakan oleh pejuang zaman dulu, peta hijrah, dan long march pasukan Siliwangi karena adanya perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Koleksi berupa mata uang, kumpulan senapan hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris, kumpulan pistol, helm, senjata pinggang, dan senapan hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris. Koleksi senjata mesin berbagai ukuran, dan mortar hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris. Panji pertama divisi Siliwangi dan sepotong bambu yang digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan panji yang disembunyikan oleh Pak Sunahwi, Kepala Desa Cirikip, Tasikmalaya. Bagan keterangan mengenai periode 1 tumbuhnya DITII Kartosuwiryo. Kumpulan foto-foto penumpasan PKI Muso di Madiun oleh pasukan Siliwangi. Ruangan kelima, koleksi museum. Skema dan grafik kekuatan DITII SM Kartosuwiryo. Kumpulan foto-foto kekejaman DITII. Diorama peristiwa Trowek, penyabotasaan kereta oleh DITII. Diorama penghadangan DITII. Kumpulan lukisan beberapa peristiwa yang menggambarkan kekejaman DITII.
Ruangan ke-6, koleksi museum. Kumpulan foto-foto perencanaan dan persiapan penumpasan DITII. Foto-foto tertangkapnya gembong DITII Kartosuwiryo beserta pengikutnya. Baju kebaya yang dipakai istri Kartosuwiryo yang bernama Wiwi dan baju seragam pimpinan penangkapan Kartosuwiryo yang bernama Letda Suhanda. Diorama pagar betis dalam upaya penangkapan gembong DITII. Kumpulan buku-buku rencana operasi Bratayuda atau pagar betis. Buku pedoman DITII untuk divisi Siliwangi dan Golok, keris milik Kartosuwiryo serta berita acara pemeriksaan Kartosuwiryo. Kumpulan senjata yang digunakan oleh DITII. Ruangan ke-7, kumpulan lambang-lambang satuan divisi Siliwangi. Ruangan ke-8, koleksi museum, yang berisi peristiwa pemberontakan APRA RMS di Sulawesi Selatan. Koleksi berupa kumpulan senjata yang digunakan oleh APRA, RMS, dan DITII yang dipimpin oleh Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Kumpulan foto-foto pemberontakan APRA dan tertangkapnya Presiden RMS Dr. Saumokil. Baju kebesaran Presiden RMS Dr. Saumokil dan bendera RMS. Baju dan jaket gerungan Menteri Pertahanan PRRI Permesta di Sumatera. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang cerita yang telah diceritakan di video barusan ya. Nah, sekarang tadi kita Pak Adri itu membahas tentang APRA. Nah, sekarang pertanyaannya, apa singkatan dari APRA dan tahun berapakah itu terjadi? Sekali lagi, apa singkatan dari APRA dan tahun berapa kejadian itu terjadi? Silakan jawab.